yang kita harus patuhi bersama-sama, membuatnya juga bersama-sama. Tetapi kalimatnya tidak boleh ada kata-kata negatif, harus berupa kalimat positif. Misalnya Bapak contohkan kalimat yang mengandung ada kata-kata negatif dulu ya. Dilarang. Nah, ini kalimat negatif. Dilarang berlari di dalam kelas. Dilarang ini adalah kalimat negatif. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh tidur. Misalnya apa? Tidak boleh tidur di mana? Di dalam kelas. Ini adalah kalimat negatif. Ini bukan dari pernyataan atau keyakinan kelas. Bagaimana ini dirubah? Dirubah ke menjadi keyakinan kelas. Dilarang keluar dari kelas. Contohnya gimana? Ya, masuk kelas dengan tertib. Ini kan tidak ada kata-kata tidak ada dilarang. Jadi masuk kelas dengan tertib. Ini adalah keyakinan kelas. Ini harus dipatuhi bersama-sama. Kalau tidak mematuhi, tidak tertib, ada temannya di depan didorong misalnya, itu sudah melanggar keyakinan. Paham? Yang kedua, tidak boleh tidur di dalam kelas. Misalnya mau dirubah. Kalau tidak ada kalimatnya, ini dihilangkan saja, tidak usah dipakai. Tapi yang sekiranya bisa disepakati. Jadi intinya kalian buat tidak ada kata-kata negatif. Paham ya? Nah sekarang kalian buat satu kalimat yang mengandung keyakinan kelas. Ya, kalimat yang mengandung kelas. Tidak boleh mengandung kalimat negatif. Silakan ditulis. Saya berikan waktu 5 menit ya, paling lama ya. Kalau nanti ada kalimat yang sama, kita buang. Sama misalnya sama, masuk kelas dengan tertib, yang satunya masuk kelas dengan tertib kan sama. Berarti yang diambil cuma satu. Ya, yang bagus ya. Jadi kuncinya tidak boleh ada kata-kata yang negatif, dilarang, tidak boleh. Kalau ada yang sudah, silakan bisa ditempel di papan ada ini. Kita tempel di sini dulu ya hasilnya. Nanti kita tulis di bawahnya apa saja keyakinan kelas kita, ya. Coba dari Diki sudah? Ya, sudah Diki? Ya, maju ke depan. Dibuka ya yang sudah ditempel. Ditempel
Bisa. Yang lain siapkan dulu juga ya. Di agak atas ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk itu. Kemudian Ana. Kurang ke timur ada. Karena cuma 7. Nanti di sini. Danis. Ditempel. Dibaca dulu Danis. Apa hasilnya? Iya. Terus ada lagi punya Ira. Di bawahnya. Bawahnya dikit. Ke atasan. Ya. Punya ya punya kamu. Ini tak. Ini tak. Igil. Ayo. Makanya, ayo ke depan. Ya, ayo. Bisa maju kan? Sudah ini aja, yang ini. Udah besar. Jangan kebanyakan ini, ya. Yang dulu coba. Oh ya, silakan. Tekan di bawahnya, tengah boleh, di samping kiri boleh, di samping kanan boleh. Terserah. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Kita sudah membuat 7 kesepakatan kelas, tapi perlu Bapak cek dulu apakah itu termasuk kesepakatan kelas atau bukan ya. Kita akan tulis yang pertama, menjaga kebersihan. Masuk kesepakatan kelas kan ya? Menjaga kebersihan. 1. Dan nomor 2, saling menyayangi. Menyayangi ini berarti menyayangi dan menghormati. Ya, saling menyayangi dan menghormati. Yang ketiga, berkata sopan. Berarti harus berkata sopan. Ada berkata sopan. Yang keempat, disiplin. Disiplin belajar, disiplin masuk kelas, disiplin ketika sedang istirahat, ya. Disiplin. Bagus ini. Yang nomor 5, membaca doa sebelum dan setelah pembelajaran. Membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bisa dibacakan ya bersama Pak? Yang nomor 6, ini ada 7 ini ya. Yang nomor 6, kerjasama. Yang nomor 7, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ini masuk kesepakatan apa tidak?
Nomor 1, keyakinan kelas baca di atas. Dibaca di keyakinan kelas. Ini di bawah dibaca sana. 6. Kerjasama. Ya, terima kasih tepuk tangan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita yang akan ditempel di sini. Akan kita patuhi bersama-sama, akan kita laksanakan bersama-sama. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danis. Ya, duduk. Ya, Bapak. Duduk. Danis, Bapak dengar dari ketua kelas bahwa Danis ini tadi bertengkar. Kenapa Danis? Jadi Danis merasa kesal, Bapak paham. Bukunya diambil oleh Kiki. Ya. Jadi andaikan Bapak di posisi Danis, pasti juga Bapak marah juga karena buku Bapak diambil pada Danis marah sama Ricky karena buku diambil kan punya alasan. Kalau cuma buku diambil kan bisa diminta. Kenapa? Alasannya apa? Bukunya buku apa? Komunika. Isinya PR Komunika, buku PR Komunika. Kenapa kok sampai ke sana? Saya paham bahwa Danis kesal sama Lucy karena bukunya diambil. Tapi Danis, ini perlu Bapak sampaikan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira perbuatan Danis ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai ya. Berarti Danis marah sama Diki. Ada di keyakinan kelas boleh marah? Tidak kan? Tidak boleh. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Danis anggap? Saling menyayangi dan menghormati ya sama atau teman. Berarti penting nggak saling menghormati dan menyayangi ini? Penting. Kalau penting berarti Danis yang marah pada Diki itu perlu diubah atau diperbaiki. Kira-kira apa tindakan Danis untuk memperbaiki agar Danis bisa saling menyayangi dan menghormati seperti keyakinan kelas yang sudah kita buat? Lebih sabar, ya, lebih sabar dan menahan marah. Kalau dari kejadian yang begitu lagi, apa yang perlu Danis lakukan? Melaporkan kepada guru. Jadi dia nanti guru yang akan memanggil temannya yang mengganggu ya. Jadi Danis sudah sadar bahwa Danis sudah melanggar atau
tidak sesuai perbuatannya dengan keyakinan kelas yang sudah. Terima kasih. Ini sudah bisa mulai bersabar ya. Ya silakan bisa istirahat lagi. Yuk sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini masuk, Diki. Ya dulu. Bentar ya, Bapak dulu. Apa namanya? Kamu Diki kan ya? Gini Diki, kamu tahu kenapa Bapak panggil? Ya. Tadi Bapak dengar dari guru Fikret itu pembacaan surat-surat pendek bahwa Diki sering terlambat ya datang ke sekolah. Kenapa? Tadi malam main HP sampai jam berapa? Sampai jam 1. Ya, sehingga bangunnya terlambat ya. Makanya terlambat datang sekolah. Nah, itu saya di posisi Diki, mungkin saya terlambat juga datang ke sekolah karena larut-larut malam. Menurut Diki, terlambat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak ya? Apa keyakinan kelas apa yang kira-kira menurut Diki sudah Diki tidak sepakat itu apa sudah dilakukan masyarakat? Tidak disiplin datang ke sekolah kalau terlambat. Kira-kira menurut Diki disiplin itu penting tidak? Penting. Kenapa? Karena kalau disiplin itu bisa membuat kita lebih siap untuk menghadapi pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Terus menurut Diki apa yang perlu Diki perbaiki sehingga Diki bisa tidak terlambat lagi? Apa perlu Bapak telepon ke Diki sehingga Diki bisa bangun atau gimana? Pasang alarm, masih main game terus sampai larut malam. Tidak, berarti main gamenya jangan sampai larut malam. Iya begitu. Terus apa lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah? Jadi kalau Diki tidurnya lebih awal, pasti bangunnya lebih pagi. Jadi itu ya yang Diki perbaiki ya. Jadi Diki sudah menemukan solusi atas permasalahan bahwa Diki sering terlambat. Berapa kali Diki terlambat? 4 kali. Itu dalam 1 minggu. Berarti minggu depan Diki bisa tidak datang terlambat. Bapak akan telepon atau panggil bapak atau ibu kamu nanti dibangunkan ya, pagi agar bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi ya, seperti itu. Sudah, Diki bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matwin SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SDN Batu Putih Daya 1.
Kali ini saya akan melakukan diseminasi terhadap rekan-rekan sejawat di SDN Batu Putih saya 1. Bagaimana keseruan diseminasi tersebut? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Masih kurang kompak. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi yang kompak ya. Siap. Ya karena saya tahu mulai tadi rekan-rekan guru sibuk dengan asesmen atau pembelajaran. Baiklah, saya ulangi, semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Sebelum saya mengawali acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita tercinta, maka biar terasa fresh dan ada suatu kebiasaan bagi kita, bagaimana kalau kita berdiri sini, ya, berdiri semua teman-teman, berdiri. Kita akan melakukan suatu kegiatan. Untuk melakukan ini perlu ada sepasang dari rekan guru yang berhadapan-hadapan. Coba Pak Yudi berhadapan dengan Pak Zen, kemudian Pak Bu Badria dengan Bu Sus. Ya. Di tempatnya saja Pak. Nah ini kita akan melakukan kegiatan membiasakan diri tersenyum yang selebar-lebarnya. Mungkin pertama kali akan terasa kaku atau bahkan malu-malu, atau bahkan mungkin keringat muncul karena merasa grogi. Tapi kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan merasa bahagia nanti. Ini akan dilakukan selama 30 detik saja atau sekitar setengah menit. Saya akan hidupkan stopwatch ya. Mulai dari sekarang, tatap matanya, jangan tatap mulutnya. Kalau ditatap mulutnya nanti tertawa merasa lucu. Ditatap matanya. Iya. Bagi yang putih bisa segitiga ya. Kita mulai dari hitungan ketiga nanti ya. Mulai tersenyum selebar-lebarnya. Kalau senyum lebar-lebar gimana ya? Iya. 1, 2, 3. Ya. Ya ini baru tersenyum saya sudah merasa bahagia, bisa tertawa. Ya. Terima kasih sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum dilanjut ke diseminasi, perlu kita buat kesepakatan. Kesepakatan ini tujuannya agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kesepakatan ini harus berisi kalimat yang positif, tidak boleh mengandung kalimat yang negatif.
Kira-kira apa yang bisa kita sepakati bersama? Dalam apa misalnya, Pak? Ya di kelas kita ingin apa misalnya di kelas kita? Kita contohkan misalnya menghargai siapapun yang berbicara itu kita hargai. Bagaimana cara menghargai? Ketika ada teman, ketika ada guru lain berbicara, kita siap mendengarkan. Tidak boleh menyela kecuali kita minta izin dengan mengangkat tangan, misalnya. Kalau diizinkan baru bisa menyela. Kan kadang kita terbiasa ada bicara karena kita merasa ikut di dalam pembicaraan teman, kita masuk di dalamnya. Itu perbuatan yang kurang baik. Sebaiknya kita tidak menyela tapi menghargai mereka berbicara dan seakan-akan gimana topik pembicaraan itu sangat menarik bagi kita hingga mereka yang berbicara itu merasa dihargai. Kalau orang lain merasa, kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Mereka juga sama, kepingin juga dihargai. Misalnya itu menghargai siapapun, kita tulis yang nomor 1 ya, menghargai siapapun. Tulisannya bagus ini. Menghargai siapapun dan berbicara. Yang kedua, kira-kira apa? Bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Bisa bebas berpendapat ya. Yang kedua, bebas mengemukakan pendapat. Yang ketiga, kira-kira sopan. Semuanya ya, dalam hal apa saja sopan. Kalau ada yang berbicara berarti harus ada yang apa? Mendengarkan. Berarti bisa menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada lagi? Dilarang mengangkat telepon. Bisa, tapi ini ada kalimat dilarang. Berarti bukan kata-kata positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh mengandung kata-kata yang negatif. Jadi biar auranya keluar yang positif. Disiplin. Disiplin ini sudah menyangkut semuanya sebenarnya. Iya. Berdoa bisa? Ya, jangan lupa kita harus berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan diseminasi. Karena di sini adalah kegiatan diseminasi. Ada lagi? Mungkin cukup ya. Jadi kita baca dulu yang pertama, kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu menghargai siapapun yang berbicara. Yang kedua, bebas mengemukakan pendapat. Yang ketiga, sopan. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, disiplin. Dan yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan diseminasi. Nah, perlu Bapak dan Ibu guru ketahui bahwa disiplin positif itu harus kita miliki. Kenapa? Karena posisi kita adalah sebagai seorang pendidik,
atau sebagai seorang guru. Katanya guru itu adalah diguru dan ditiru. Nah, bagaimana budaya positif ini bisa kita jalankan? Maka budaya positif bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Adakah yang disiplin negatif? Disiplin terlambat misalnya, bukan disiplin itu kalau terlambat. Datang ke sekolah selalu absen lebih dari jam yang telah ditentukan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang dikatakan disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan bagaimana kita atau anak didik kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini tumbuh dari dalam diri kita sebagai wujud dari nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat kita atau murid kita memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan atau akibat dari pujian atau dari hukuman. Jadi disiplin positif ini tidak terwujud dari karena terpaksa, tapi karena kesadaran. Kalau terpaksa mungkin akan timbul tindakan yang lain. Misalnya anak merasa terpaksa masuk kelas, mungkin dia di sini ketika pulang dia akan ngamuk-ngamuk kepada ibunya misalnya. Ini karena terpaksa masuk, tapi karena kalau kesadaran timbul dari dirinya sendiri, ini mungkin bisa menjadi disiplin yang positif. Jadi merupakan perwujudan dari motivasi dari dalam atau internal. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tanggapan tentang disiplin positif? Monggo atau silakan. Kita lanjutkan. Kita akan menerangkan tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang masih? Atau ya, karakter yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ini seharusnya memang di luar kepala, karena kita sudah akan tahun depan ini sudah menerapkan semua kelas sudah masuk ke kurikulum merdeka atau kurikulum Nusantara. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini menjadi fondasi dasar bahwa kita harus memiliki keimanan, ketakwaan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga harus memiliki akhlak yang mulia. Seperti apa yang tertuang dalam visi sekolah kita, bahwa salah satunya adalah mencetak murid yang memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga,
berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi setiap tindakan, setiap kegiatan itu dikaitkan dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila ini. Misalnya kita mengadakan kebiasaan baca surah-surah pendek sebelum masuk kelas. Nah, ini termasuk dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kita mengadakan kegiatan kelompok membuat batik diukur misalnya, nah itu masuk ke dalam ranah gotong royong. Ada 3 hal atau 3 macam tentang motivasi perilaku manusia. 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia ini perlu dimotivasi untuk tidak menghukum atau menghindari ketidaknyamanan. Kalau dihukum kan, walaupun dalam posisi positif, misalnya anak-anak dihukum membaca surah Yasin, kalimatnya masih ada kata-kata hukum. Jadi aura positifnya masih bertentangan. Yang kedua, motivasi perilaku yang dilakukan manusia itu yang mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita bisa termotivasi karena ada imbalannya. Sama seperti kita malah mengikuti kegiatan DJS misalnya, karena ada hadiahnya umroh untuk 50 orang, maka kita ikut. Atau ketika pas tarawih bulan Ramadan ada santunan, ya amplop misalnya 100 ribuan, pas malam 17-an, maka kita termotivasi, anak cucu saudara kita bawa, karena ingin hadiah atau imbalan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang diinginkan. Orang yang diinginkan. Jadi kita menghargai agar mereka ini menjadi orang yang diinginkan. Atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa dipahami ya? Jadi yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi misalnya kita ingin kajian misalnya, ingin jadi khotib. Ini melihat kegiatan pasien sehari-hari, ya biasa, kelihatannya sopan, atau jadi diinginkan menjadi seorang keyakinan kelas. Nah, untuk bisa mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, perlu adanya peran serta dari rekan-rekan guru semua. Peran serta dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan keyakinan bahwa di situ ada kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan. Kesepakatan ini merupakan kalimat positif dan ini bukan menghakimi. Nanti ada contoh kasus di belakang tentang bagaimana menerapkan keyakinan kelas ini. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal atau menyeluruh, yang mudah diingat dan dipahami serta dilaksanakan di lingkungan sekolah. Nah, ini nampaknya sudah mulai ngantuk ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, ice breakingnya
kita berhitung atau tepuk tangan ya. Kalau saya bilang satu, tepuknya satu. Kalau saya bilang dua, tepuknya dua. Kalau saya bilang tiga, tepuknya dua dan satu. Ya. Harus ada tepuknya kan? Iya, tepuknya tiga. Tepuk tiga. Bukan, bilangnya tiga langsung tepuk. Ya. Satu, tepuk satu kali. Dua, tepuk dua kali. Tiga, yang tiga ini dua dan satu. Empat, berarti dua-dua ya. Lima. Nah, itu ya. Bisa ya? Sudah. Coba. Satu, dua, tiga, empat, dua-dua, ulang. Dua-dua. Assalamualaikum. Iya Bu. Ya. Kita ulangi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua kali tepuk lima. Ya, terima kasih. Bagus, kompak ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, kalau kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, kemungkinan atau sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau nilai kebijakan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Mungkin kemarin ada yang sudah tahu kebutuhan dasar kita apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi kita merupakan kebutuhan dasar bahwa kita harus bertahan hidup. Makanya ada yang sakit dibela-belain obat, bahkan kalau mampu ke luar negeri dicari. Demi apa? Agar hidup. Termasuk yang kita ini harus bisa bertahan hidup. Kalau tidak hidup ditendang. Mati. Yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang dan diterima. Jadi seperti contoh tadi, tidak disayangi anak merasa minder dan melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Yang ketiga penguasaan. Kalau tidak ada penguasaan, bukan penguasaan ini, berpuasa ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebebasan atau merdeka. Kita butuh bebas, tidak ada kekangan dari orang lain. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan penghormatan, terus penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini contoh studi kasus. Saya mohon maaf, saya ambil salah satu guru sebagai contoh, tapi di sini contoh saja. Ibu Hania adalah guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Vina. Kenapa? Karena beberapa anak telah mengeluhkan Vina seringkali meminta sangu atau bekal makan siang. Mereka dengan terpaksa meminta bekal siang anak dengan terpaksa, dengan memaksa. Nah, bagaimana jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hania ini? Apa yang Anda lakukan?
Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Vina melakukan itu? Ya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Hadiah ini ketika melihat Vina ini ternyata sering melakukan penyimpangan perilaku, yaitu sering meminta dengan paksa bahkan samu atau bekal yang dibawa anak lain untuk makan siang. Apa yang perlu dilakukan oleh ibunya ini? Mungkin ada pendapat, silakan. Mungkin pendapat saya yang dilakukan Hania yaitu pertama menyediakan bekal khusus untuk Vina. Jadi setiap hari berbagi kepada Vina satu mangkok nasi atau yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Saran atau usulan dari pasien yang perlu dilakukan oleh, andaikan pasien ini sebagai ibu Hadiah, maka pasien akan menyediakan satu mangkok makanan yang bisa diberikan kepada Vina, sehingga Vina tidak mengganggu meminta yang punya teman. Atau ada yang lain? Ada pendapat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kalau saya menjadi ibu Hania itu memberikan pengarahan kepada Vina untuk makannya itu minta sendiri ke temannya yang mau ngasih itu dengan cara dengan cara baik-baik, meminta dengan cara baik-baik. Seandainya dikasih ya diterima, kalau tidak dikasih ya diem, jangan sampai marah pada yang tidak dikasih. Ya itu menurut saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapatnya Pak Yudi, kalau posisinya sebagai ibu Hadiah, maka Pak Yudi akan memberikan wejangan atau saran kepada Vina agar tidak memaksa, tapi meminta secara baik-baik. Tapi masalahnya kalau tidak dikasih, berarti harus diam. Ini mungkin memaksa karena tidak dikasih, kan ya? Kalau dikasih tidak mungkin memaksa. Ya. Jadi diperlukan oleh teman-teman. Mungkin yang lain? Ya. Saya sebagai guru kelasnya mungkin memberikan pengertian kepada Vina untuk membawa bekal sendiri agar tidak mengganggu teman yang lain. Mungkin itu lebih hemat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini kebetulan posisinya sebagai ibu Hania sendiri sebagai wali kelas 5, jadi meminta Vina agar membawa bekal sendiri. Ya. Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Bu Badrian. Kalau menurut saya, kita lihat dulu permasalahannya. Apakah Vina itu memintanya memaksa karena memang tidak ada di rumahnya untuk membawa bekal, ataupun memang dari kebiasaan dia untuk menekan. Nah, jadi kita sebagai pendidik paling tidak memberi arahan. Kalau masih ada di rumahnya untuk bawa bekal, kita kasih saran yang terbaik. Sebaiknya membawa sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Terus kalau misalnya memang tidak ada yang untuk dibawa ke rumah karena memang dia misalnya anggap dari rendah, jadi kita sebagai wali kelas paling tidak menyisihkan punya kita sendiri untuk memberikan bantuan kepada Vina. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Saran atau usulan Bu Badriah kalau posisinya sebagai ibunya adalah yang pertama, menanyakan kepada Vina apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Iya. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana
kita yang mengasih menjadikan mencarikan jalan solusinya itu menyediakan gitu. Dari alasan teman-teman barusan itu masuk semua. Tapi ini akan ada nanti akan kita bahas di belakang. Contoh ini biar tidak terulang lagi di segitiga restitusi. Jadi kita save dulu jawabannya. Nah, dilanjutkan alasan Vina. Alasannya. Kenapa alasannya Vina? Ini berarti harus ada komunikasi dulu. Kenapa Vina kok sampai memaksa? Ada kita tanyakan dulu. Iya, karena tidak dikasih. Ya tidak boleh seperti itu, tidak boleh dikasih. Kenapa kok Vina tidak bawa sendiri? Ditelusuri dulu alasannya. Ya saya karena di rumah ayah dan ibu berangkat ke sawah. Saya ketika lihat tidak ada makanan, jadi saya berangkat dalam posisi lapar. Sampai di sekolah saya melihat teman-teman makan, saya kepingin. Tapi ternyata teman-teman banyak yang tidak mau berbagi. Ya harus setiap hari. Jadi yang pertama dokumen adalah alasannya kenapa dia memaksa minta makanan. Alasannya karena lapar tentunya. Kalau kenyang tidak mungkin, kan ya. Kalau lapar berarti meminta makanan sini. Ini makan ini adalah kebutuhan dasar, ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi lapar ini bisa mengakibatkan orang melakukan penyimpangan perilaku, misalnya mencuri, merampok. Ini karena bisa saja karena kita tidak tahu alasannya mereka. Jadi anak-anak juga seperti itu. Kita perlu mengorek keterangan lebih jauh. Atau alasan yang kedua, dia ingin diperhatikan. Penguasa ingin diperhatikan bahwa dirinya jago, dirinya paling tinggi di kelasnya. Ya, kebetulan Vina tinggi kan ya, paling tinggi, paling jago, sehingga dia ingin diperhatikan. Nah, ketika Vina ini ingin diperhatikan, berarti dia masuk pada kategori membutuhkan kasih sayang. Karena orang tuanya sudah tidak perhatikan, pagi-pagi sudah lebih suka mandi sapi. Atau alasan yang ketiga, alasan yang ketiga agar temannya bisa mengikuti kehendak Vina, yaitu penguasa. Atau yang keempat, Vina merasa bosan karena menunya itu saja, ikan tempe dan ikan tahu. Setiap hari dia merasa bosan melihat temannya ada ikan asin, ada telur. Vina merasa tertarik. Ya. Ini Vina membutuhkan kebebasan. Atau yang terakhir, Vina merasa senang ketika melihat teman-temannya merasa senang. Teman-temannya ada yang nangis, ada yang pokoknya merasa senang dia, iseng saja. Itu sesuai dengan 5 dasar kebutuhan. Jadi bisa saja untuk dapat mengetahui Vina ini termasuk yang mana, kita perlu menerapkan segitiga distribusi di belakang. Nah, di sini yang akan saya sampaikan yaitu posisi kontrol. KPR ya, KPR, posisi kontrol. Guru memiliki 5 posisi sebagai pengontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi ketika ada yang melanggar peraturan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, maka dihukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa salah. Jadi anak-anak dianus akan mereka
harus merasa berbuat salah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, yang kita harapkan yang item yang sangat ideal yaitu guru sebagai manajer. Kita contohkan yang menghukum yaitu menghargai, guru itu menghargai atau buta anak. Kamu ini kalau suruh datang tepat waktu terus saja terlambat. Apa ini kamu? Ayo berdiri. Kalau kamu tidak melakukan itu, awas. Saya telepon polisi. Ya. Karena takutnya polisi dulu, sekarang sudah biasa. Atau menyalahkan orang lain. Nah, ini kamu terlambat, ini pasti orang tua tidak membangunkan. Jadi yang salah orang tuanya, bukan anak. Itu yang guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa salah. Nah, menanyakan ke anak, kenapa kamu melakukan ini? Ya, kenapa kamu terlambat? Ya, saya tidurnya terlampau larut. Oh iya. Ya, saya kalau di posisinya kamu mungkin juga seperti itu. Tapi apakah terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah tidak berdoa sebelum masuk kelas termasuk dari keyakinan kelas kita? Jadi mereka dibenturkan, ditanyakan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ketika sudah seperti itu, mereka pastinya tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai, bagaimana ini agar tidak bisa diulangi, tidak terulang kembali. Nah, langsung ke segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada teman yang menanya, apakah bisa dirubah bukan segitiga restitusi tapi persegi restitusi? Ini sudah dibuat oleh yang membuat, karena bentuknya segitiga maka dikatakan segitiga restitusi. Yang pertama, bagaimana guru bisa pertama menstabilkan identitas dulu. Mereka ketika dipanggil melanggar kesepakatan kelas yang dibuat, bagaimana bisa stabil dulu, tidak dalam keadaan emosi. Dianggaplah kita jemput, kita angkat mereka, kita alam sehingga mereka merasa dihargai. Yang kemudian kedua yaitu melaksanakan validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi apakah betul kamu melakukan ini, apakah betul kamu mengambil dengan paksa makanan siang teman-temanmu. Kalau jawabannya ya, tidak, Bu, saya tidak memaksa, cuma saya menarik tadi. Ya sama itu, memaksa juga. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dipadukan dengan keyakinan kelas. Apakah mengambil makanan yang paksa itu sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat? Kalau tidak sesuai, berarti mereka pasti jawabnya tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, apa yang harus kamu perbaiki? Kemudian itu saya validasi tidak akan salah. Maukah kamu belajar jalan yang kamu butuhkan?
Kita ada posisi kita kadang ada di teman kan ibu sudah bilang tadi bahwa anak kecil tidak boleh lari-lari di kelas. Nah ini posisinya sebagai teman, posisinya sebagai teman. Tapi akhirnya yang dibutuhkan kita adalah bagaimana guru ini sebagai posisinya menjadi manajer, sehingga bisa mengadopsi, bisa mengetahui, bisa melaksanakan segitiga distribusi dalam proses mengambil, menstabilkan atau memposisikan kembali anak-anak yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi nanti intinya di sekolah ini bukan ada peraturan sekolah, tidak ada peraturan sekolah lagi, tapi kesepakatan atau keyakinan sekolah. Jadi kita buat, jadi intinya tidak ada dilarang, ada wajib, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Kalau misalnya memang itu dibutuhkan, kita pakai kalimat yang positif. Terima kasih. Semoga di simulasi ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru sehingga kita bisa melaksanakan secara bersama-sama di sekolah kita. Kalau misalnya ada kendala atau permasalahan, karena yang jelas walaupun saya sebagai manusia tidak sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan atau bahkan sering melakukan kesalahan, maka perlu ada komunikasi yang pertama. Komunikasi itu baru setelah komunikasi ada kolaborasi, baru nanti akan didapatkan suatu keputusan atau kesepakatan secara bersama. Terima kasih atas segala perhatian yang telah Bapak Ibu berikan. Kita insya Allah ini di lain videonya, insya Allah ke depannya mari kita selalu bersinergi agar sekolah kita ini paling tidak lah, walaupun tidak 50%, 25% mengadopsi dari pembelajaran profil pelajar Pancasila. Yang salah satu di dalamnya kita juga membutuhkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Karena satu kelas ini anak-anak berangkat dari latar belakang yang berbeda, mesti memiliki karakter yang berbeda. Mereka juga memiliki cara belajar yang berbeda. Mungkin ada yang suka gambar, ada yang suka ceramah, diceramai dulu baru paham, atau langsung praktek. Misalnya diperhatikan langsung 2 kali 8 sampai berapa, ada yang begitu. Jadi kita perlu menggali bagaimana mereka bisa punya motivasi agar mereka bisa semangat belajar. Bukan karena ada hukuman, ada hadiah, tapi bagaimana muncul dari pribadi mereka sendiri. Karena terkadang kita memang payah, lesu ya, ketika memiliki beberapa anak dengan tingkah laku yang bermacam-macam, atau bahkan mereka yang sering mengganggu temannya. Kita seakan-akan tidak menemukan solusi, tapi ketika kita komunikasikan bersama, siapa tahu Bu Sus mendapatkan informasi pengalaman di luar bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau Pak Yudi pengalaman mengajarnya dulu bisa kita terapkan di sini bersama-sama demi Batu Mulia 1 kembali bersinar untuk 5-10 tahun ke depan. Kalau hitungan bulan mungkin sulit. Insya Allah ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania, guru kelas 5
pengajar SDN Batu Putih Daya 1. Setelah saya mengikuti kegiatan desiminasi yang disampaikan oleh Bapak Matwin selaku kepala sekolah saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dari itu, saya sekarang semakin paham apa itu kebutuhan dasar manusia, yang diantaranya itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari itu saya semakin paham untuk bisa menerapkannya ke anak didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Badriah sebagai tenaga pengajar di kelas 1 SDN Batu Putih Daya 1. Dengan adanya mengikuti kegiatan desiminasi oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Batu Putih Daya 1, yaitu Bapak Matwin sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dengan mengikuti, saya sudah tahu, bahkan mungkin insya Allah bisa menerapkan tentang mengatasi masalah, yaitu dengan cara tahapan dalam segitiga restitusi. Di antaranya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dan mudah-mudahan dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kegiatan tersebut bisa bermanfaat khususnya bagi sekolah kami di SDN Batu Putih Daya 1. Kiranya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.